Dengan membawa semangat baru, kau memberikan harapan cerah. Kita semua capai esok bahagia. Dengan rahmat yang maha kuasa, turut membangun nusa dan bangsa, bahu-membahu mencapai visi yang nyata. Dengan Kang Sen Kenko kita berkarya, wujudkan cita serta impian. Di Kang Sen Kenko kita bersama, bergandeng tangan, saya sekata. Hiduplah Kang Sen Kenko, majulah Kang Sen Kenko. Di dalam kasih kita bersatu, menuju dunia damai dan tentram, selalu memberi yang terbaik dimanapun. Dengan Kang Sen Kenko kita berkarya, wujudkan cita serta impian. Di Kang Sen Kenko kita bersama, bergandeng tangan, saya sekata. Hiduplah Kang Sen Kenko, majulah Kang Sen Kenko. Kami percaya akan ketangguhanmu, kita bersama buat sejarah baru. Majulah, hiduplah, jayalah selalu Kang Sen Kenko. Halo, selamat siang Mitra Kiki Indonesia dimanapun Anda berada. Apa kabar nih semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Apalagi sekarang kita umat muslim di seluruh dunia tengah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ngomong-ngomong gimana nih puasa Ramadannya? Masih kuat nggak? Baru hari ketiga loh. Oh, ada yang jauh dari kejauhan ya. Biasanya jam-jam segini nih lagi jam-jam kritis-kritisnya nih ya. Antara lapar, ngantuk, semuanya campur aduk. Nah, kembali lagi di acara 30 menit sehat. Hari ini saya biasanya Bu Astri dengan Bu Erlita. Sekarang saya Yeni kolaborasi dengan Bu Erlita hari ini. Gimana Bu Erlita? Masih puasa? Masih. Masih ya. Ini jam-jam agak-agak ini ya, antara membayangkan buka apa nanti ya kan. Bener banget. Udah nyiapin bayangan nanti mau buka pakai apa. Nah, biasanya favoritnya apa nih Bu Erlita?
Favoritnya, kalau tanya favorit ya sama seperti orang-orang Indonesia Bu Yeni ya kan? Apa tuh? Gorengan. Nah, nggak boleh skip. Gorengan, apalagi tuh yang manis-manis? Manis-manis, es buah, es kelapa, kelapa, ya. bersama teman-temannya. Nah, itu biasa jam-jam segini udah ngelis tuh. Udah kebayang ya. Kebayang. Padahal masih berapa jam lagi Jam ya. Nah, ngomong-ngomong soal makanan ya, ini penting banget karena bulan puasa kan harusnya menyehatkan ya. Tapi gara-gara makanan yang menggoda ini bisa jadi nanti puasa kita jadi nggak sehat. Benar nggak Bu Erlita ya? Benar ya. Bener. Nah, sebenarnya gimana sih tips pola makan yang sehat selama bulan puasa? Jangan sampai justru puasa ini yang justru pengennya sehat, kolesterol naik, gula darah ikut naik ya. Berat badan apalagi ya, tadinya kita mau diet, yang program diet pasti nih puasa 1 bulan turunlah minimal 2-3 kilo. Iya. Tapi justru kok malah naik. Ya. Kan apa yang salah ya? Apa yang terjadi gitu Padahal kan. sudah puasa dari berapa jam? Kurang lebih 12 jam lah ya. Nah. 12 sampai 14 jam kan kita biasanya kan. Betul, tidur juga kurang ya. Tapi sebelumnya kita mau sapa-sapa dulu ya. Boleh. Ya, hari ini ada siapa saja yang sudah ikutan acara 30 menit sehat. Kita live juga di Instagram ya, selain di Zoom. Bapak Ibu bisa diinfokan ke teman-teman, ke grup Anda ya yang mau ikutan. Hari ini 30 menit sehat akan membahas tips-tips tentang pola makan sehat selama berpuasa. Oke, di sini kalau saya cek ya di chatnya, boleh dong langsung komen nih Bapak Ibu. Dari mana aja? Ada dari Gorontalo, wow, dari Bojonegoro, lalu ada dari Cilacap, Bangil, Solo, ada juga dari Bali. Oh, nggak ada suara? Suara kita aman ya? Aman ya? Oke, baik. Lalu dari Sukoharjo, Bogor saya inget asinan ya. Jangan mau buka pakai asinan Buka ya. puasa ide bagus ya dengan asinan. Tapi itu sehat ya, kan buah-buahan ya. Terus ada dari Ciamis, Cirebon, nah ada dari Kutai juga. Nah, boleh komen juga kira-kira favorit. Perlu istighfar dari ketidaksempurnaan istighfar kita ucapkan. Udah dipersiapkan sekarang ya. Nanti Sampai kita istighfar tanpa kekhusyuan kepada ya. Kita bisa berbagi ide. Ya. Oke. Hari ini langsung saja Bu Erlita, kita mau bahas, ngomong-ngomong kalau pola makan selama puasa ini kan ada 2 ya. Betul. Ada saat berbuka dan juga pada saat sahur. Nah, ini sangat penting ya. Penting. Jadi banget selama puasa itu kan kita sebenarnya ada perubahan pola makan di ini. kita membutuhkan kepada istighfar. Dalam tubuh kita. Istighfar. Jadi sebelum masuk mungkin saya mau reminder manfaat puasa dulu supaya mitra keke mungkin semangat nih, karena kan banyak termasuk saya ya kadang-kadang 1 minggu 2 minggu Kita masih melakukan dosa-dosa atau kita istighfar. Nah, para pejuang diet iya betul harus turun berat badan nih paling enggak 4 kilo lah ya gitu, sampai lebaran nanti. Jangan sampai ekspektasi tidak sesuai dengan realita ya. Betul, tapi kenyataannya karena tadi Ibadah kita pun kurang. ya sama makanan-makanan yang tadi takjil favorit kita ya. Betul. Pada akhirnya malah justru ketika mau lebaran kok baju nggak muat ya. Nah, Kok berat badan malah naik ya. iya, biasanya kita gitu. turun 1 size. Nah, Ini malah up size. gitu. Apa yang terjadi gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya manfaat puasa tuh banyak, nggak cuma sekedar ibadah, tapi paling tidak kita evaluasi lagi. Jadi kalau kita masuk bulan puasa itu kita sekalian melatih untuk menjadi pola makan yang sehat. Oke. Gitu, Ini ya. dari sisi kesehatannya ya. Sisi kesehatannya. Oke. Karena bayangin kalau kita lagi nggak puasa kan mulut tuh nggak berhenti ngunyah. Betul. Ya, terus minum juga sekarang banyak yang manis-manis. Jadi Heeh. bisa dibayangkan kalau bagaimana sih pencernaan kita tuh bekerja hampir 24 jam gitu kan. Non-stop ya. Non-stop gitu. Jadi ini waktunya sebenarnya tubuh kita juga untuk rileks dikit lah pencernaannya. Oke, santai dikit lah. Santai dikit ya gitu. Jadi Betul, healing ya, khusus ya. healing. Nggak cuman kita kan. Jadi kalau manfaat puasa itu yang pertama bisa menurunkan berat badan. Terus yang kedua menjaga kesehatan jantung, terus juga bisa menjaga kolesterol, tekanan darah yang normal seperti itu. Terus yang punya masalah dengan diabetes atau gula darah itu bisa menormalkan kadar gula darah. Oh, jadi efeknya sangat banyak sebenarnya Banyak ya. sebenarnya gitu ya. Terus sekaligus juga bisa
memperbaiki masalah mental misalnya. Kan biasa kita kan kalau misalnya lagi puasa lebih sabar ya, Iya, lebih benar-benar, adem, lebih karena banyak nggak ada menjaga. energi juga untuk marah-marah. Ada capek duluan ya. Gitu. Jadi nanti di Energi. saving Oke. energi. Jadi kita nanti menjelang mau lebaran kita evaluasi nih, dicek kalau udah pernah punya gula darah dicek apakah turun ya, apakah naik seperti itu. Kalau Ya. naik berarti memang ada yang salah dari pola makan kemarin kita puasa gitu ya. Jadi tadi yang Bu Ini sampaikan ada sahur ada buka. Ya, dan itu perlu dijaga sebenarnya kedua pola makan ini. Nah, kalau sahur ini banyak banget kesalahan-kesalahan orang pada saat makan di sahur. Yang ini membuat efeknya nanti ketika puasa jadi lemes, jadi ngantukan, apa aja. Nah, mungkin boleh sekalian di show slide-nya ya. di share screen untuk slide-nya. Jadi, ketika kita lagi sahur itu biasanya orang tuh cenderung makannya tuh banyak porsinya. Oh. Karena mindsetnya kadang-kadang masih berpikir banyak deh nasinya, banyak deh lauknya. Soalnya siang nggak makan. Berharap ini akan bertahan kenyangnya sampai jam 12. Betul. Kayak unta ya menyimpan cadangan makanan ya. Iya, padahal nggak begitu, salah ternyata. gitu. Jadi kita makan dengan porsi yang normal saja itu sebenarnya sudah cukup. Nggak perlu harus nasi banyak, lauk banyak seperti itu. Justru itu yang membuat tubuh kita jadi lemes, jadi ngantukan gitu. Tapi ada juga Bu Erlita yang malas makan. Nah, ada juga Ya yang kan? gitu. Nah, itu juga salah. Nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Oke. Apalagi orang-orang yang aktivitasnya lumayan berat nih. Gitu ya. Jadi butuh juga makan supaya ada energi tubuh gitu. Ya. Nah, ini penting banget ya untuk sahur. Untuk sahur. Oke. Terus juga biasanya orang-orang yang sahur itu suka melupakan atau meninggalkan sayur dengan buah. Karena saking fokus sama karbo. Dan kayaknya biar praktis aja. Ya, soalnya bisa. kan kalau masak-masak yang lama gitu kan, wah bangunnya harus lebih pagi dong gitu. Iya, lebih pagi. Aduh, buah-buah apa gitu kan masih mikir lagi. Udahlah, yang penting kenyang. Nah, ini nih. konsep yang salah, yang penting kenyang gitu, yang penting sahur, enggak gitu. Nggak Tetap gitu, harus ya. ada vitamin dan mineral dari sayur dan buah. Karena metabolisme energi tubuh kita itu butuh vitamin dan mineral. Ya, supaya bisa menghasilkan energi yang maksimal gitu. Jadi kalau kurang vitamin dan mineral, salah satu efeknya adalah lemes kayak gitu tadi. Oh, jadi kalau Anda lemes bukan karena nggak makan ya, tapi karena apa yang Anda asup nih ada yang salah. Ada yang kurang, ada yang kurang gitu ya. Terus selain itu juga banyak mengkonsumsi cemilan. Nah, cemilan 10, 11. Belum makan sahur udah nyemilnya udah banyak banget gitu kan. Pada akhirnya makan besarnya terlalu sedikit, tidak sesuai dengan kebutuhannya. Malah lebih banyak karbonya, lebih banyak kalorinya. Pada saat nanti puasa justru malah akan lapar banget, lemes. Iya, karena nggak berasa juga ya makan cemilan kayaknya dikit. Padahal mungkin kalorinya justru besar, lebih banyak ya. Iya, lebih besar dibandingkan nasi padahal. Oke. Gitu ya. Pencerahan lagi nih ya, kita sudah dapat. Terus selain itu minum terlalu banyak. Siapa mitra keke kalau lagi sahur? Supaya nggak haus nanti siang. Jadi minumnya supaya nanti nggak haus sampai jam berapa gitu. Ngaruh nggak sih? Enggak juga, itu tetap ada pengaturan minum air putih, tetap ada pengaturan gitu ya. Oke, terus jadi supaya nggak kembung, kita jangan terlalu banyak mengkonsumsi air putih. Jadi dibagi-bagi mitra keke, misalnya setelah buka puasa 1 gelas, nanti setelah sholat maghrib 1 gelas lagi gitu. Nanti ketika sahur sebelum makan sahur 1 gelas, setelah makan sahur 1 gelas gitu. Total supaya harus 8 gelas. Tetap terhidrasi ya. Betul gitu ya. Jadi jangan takut siangnya nggak minum, langsung dihajar habis-habisan gitu ya di saat sahur sama buka, padahal bisa diatur juga. Malah jadinya kenyang air nanti ya. Oke. Gitu. Dan yang terakhir adalah tidur setelah sahur. Nah, mitra keke siapa yang habis sahur? To be continue tidurnya ya, karena ngantuk. Nah, jadi setelah sahur tidur, begitu bangun tidur, aduh kepala kok pusing, kok lemes, kok jadi kayak nggak bersemangat. Benar. Kenapa? Karena metabolisme kita jadi melambat gitu. Itu sebabnya kita nggak boleh tidur setelah sahur, supaya metabolisme kita tuh terus berjalan dengan kurang baik. Lebih berapa jam sih jedanya Bu Rita? Sebenarnya sih nggak pakai jeda ya, masuk lagi tidur tuh tidur siang aja Bu. Oke. Gitu. Berarti pagi-pagi emang tidak disarankan ya untuk tidur ya. Gitu. Jadi tidur nanti mungkin masuk ke zuhur atau siang kita boleh tidur sekitar 15 menit gitu.
baru beraktivitas Jangan kembali. habis sahur sampai menjelang azan maghrib ya. Kalau kalau kata mama saya itu namanya puasa ular. Tidur aja. Selain itu juga tidur setelah sahur itu juga bisa menyebabkan kegemukan, karena kan kita bayangin nih, Oke. ya kan, kita habis makan terus tidur nggak ada aktivitas, nah itu yang bisa menyebabkan jadi penumpukan lemak gitu. Tadinya mau sehat, malah jadi penyakit. Betul. Jadi itu salah satu penyumbang penambahan berat badan. Aduh. Gitu. Jadi kalau bisa Investasi yang aktivitas. tidak bagus ya. Oke, gitu tadi faktor-faktor yang membuat puasa kita menjadi gagal pada saat makan sahur ya. Kalau yang buka puasa, nah ini buka puasa lebih barbar lagi. Wah. Jadi kalau buka puasa, meja makan saya yakin awal-awal puasa seperti ini masih penuh ya Iya. biasanya. Semangat nih pas ngabuburitnya ya. Ngabuburitnya langsung ada gorengan. Kita tuh biasanya makannya gorengan ya. Gorengan, Betul. bakwan, tahu gitu. Cabe ya kan? Cabe, lontong. Terus minumannya nggak air putih dong biasanya ya, jarang minum air putih. Kalau yang nggak berwarna tuh nggak afdol. Nggak afdol, pasti ada warnanya. Dan ini mungkin banyak juga yang berpikiran bahwa kita kan buka harus pakai yang manis-manis. Nah, ya kan berbuka dengan yang manis. Sebenarnya bukan gitu maksudnya. Jadi buka itu dengan yang manis adalah manisnya itu manis yang seperti apa dulu, bukan manis yang gula-gula. Kalau yang gula-gula seperti itu cepat banget naikin gula darah dan itu yang menyebabkan masalah kesehatan sebenarnya. Oh, ini berbahaya Gitu. justru ya. Jadi salah satu yang sehat itu sebenarnya kurma. Seperti Nabi itu kan menyarankan kita buka puasa dengan kurma. Makan kurma ya. Karena Betul. kurma itu bagus sebenarnya. Dari segi kadar gulanya juga bagus gitu. Jadi kalau kita langsung minum es teh manis, langsung es Mungkin buah. kebayang pada saat orang biasanya ya, kalau dulu nih nonton TV kan sebelum azan tuh ada iklan-iklan Sirup ya. sirup. Minum-minuman segar itu kebayang terus ya. Jadi ini udah disetting nih. Sebelum azan udah disetting nih. Ini es teh manis, ini sirup. Manis semua. Bisa dibayangin tadinya gula darah kita lagi turun, ya tiba-tiba dikasih minuman yang manis-manis, kasih gorengan, kasih makanan manis yang lainnya langsung biar naik ke atas. Nah itu yang menyebabkan jadi diabetes gitu. Ya. Oke, lanjut. Terus terlalu banyak makan takjil, jadi bersemangat sekali buka puasanya sampai-sampai kita udah banyak berapa gorengan. Iya udah begah ya. Tadi bakwan muat habis lagi. Ya belum kolak, belum gorengan, terus banyak banget takjilnya, akhirnya kita jadi kekenyangan takjil gitu ya. Jadi nggak makan berat seperti itu, akhirnya jadi kekurangan zat gizi, terutama zat gizi mikro biasanya gitu ya. Terus ada juga Lapar mata ya. lapar mata bener. Biasanya. Ada juga yang langsung makan berat. Ini ada juga nggak pakai pemanasan udah langsung deh to the point gitu ya. Bener, langsung dihajar. Langsung dihajar, udah Langsung pakai makan lapar berat. banget nih, langsung makan nasi, makan ayam, makan ikan. Wah, pada akhirnya tadinya perutnya kan lagi kosong, diisi dengan yang berat, nah itu jadi kaget dan pada akhirnya jadi asam lambung jadi naik. Oh, ini bahaya sekali. Jadi jangan terburu-buru ya gitu. Atau juga bisa kena kalap atau makan yang berlebihan. Ada juga yang semangat banget makannya. Makan juga kan nggak boleh buru-buru. Iya betul. Ya, dikunyah perlahan-lahan, santai supaya pencernaan kita juga mengolahnya enak gitu. Zat gizinya terserap dengan baik. Mungkin pada saat siang tuh udah kebayang kali ini makan ini enak kali ya, Iya, makan betul. ini. Langsung pesen, biasanya online tuh, kira di meja makan bingung yang mana duluan yang mau dimulai. Jadi benar-benar kalau udah buka puasa itu ada juga yang berpikiran balas dendam. Iya, Nah, betul. itu konsep yang salah. Jadi kan saya udah puasa dari pagi Iya. sampai sore, boleh dong makan. Boleh dong, ya ya Nah, kan? itu salah ya. Itu udah bisa jadi gagal sehat nantinya. Aduh, bukannya sehat, penyakit semua ini. Dan yang terakhir lupa minum air putih. Jadi saking udah penuh sama es buah, es Manis-manis, sirup yang manis-manis, kita jadi kekurangan minum air putih. Nah, ini salah satu juga penyebab jadi susah BAB juga. Nah ini, oke, next dulu deh. Next Ini dulu juga ya. Oke. Saya mau nanya nih. Oke, boleh next lagi? Soalnya nih. Ya. Nah, nextnya, kita akan lihat ini kalori takjil favorit masyarakat Indonesia. Mungkin ini buat referensi ya, supaya pengingat-pengingat kita. Hampir semua kayaknya nih. Boleh dilihat mitra keke semuanya risoles ya, itu kurang lebih satu potongnya adalah Satu potong 96 kalori. Terus 10 bakwan, potong tambah 0. bakwan 137 kalori ya. Terus nah arem-arem atau lontong biasanya itu satu potongnya adalah 186 kalori.
Dan kolak di sini per 100 gram itu 163 kalori. 100 gram itu dikit loh. Iya, kita kan mangkoknya biasa. Mangkoknya kecil tapi dalam. Lalu es buah itu kurang Iya. lebih adalah 247 kalori. Wow. Karena biasanya es buah tuh ada susu kental manis, Nah. ada sirup, ada ditambah mungkin ada gula-gula lagi. Betul. Jadi Belum ada isi yang lain-lain ya. Betul. Jadi kalau kita totalin ini aja, ini udah berapa kalori? Udah banyak banget. Belum nanti kita makan yang besar. Betul. Belum ini gorengan yang nggak cukup satu. Enggak. Ya. Nggak cukup ini. Jadi inilah yang membuat Ini berat badan fakta kita. ya, ini Iya. faktanya. Ini yang membuat berat badan kita jadi naik gitu Keke ya. Jadi kalau kita bukanya mayoritas menggunakan makanan ini, jadinya berat badan jadi naik Iya, gitu ya. betul sekali. Tapi ada pertanyaan juga, jadi kita nggak boleh nih makan goreng-gorengan gitu. Nah. Boleh sebenarnya. Jadi tipsnya gini dari saya. Tipsnya kalau kita mau makan gorengan, itu tipsnya dari belakang. Jadi kita makan yang sehat dulu di depan, nanti baru nih setelah udah makan yang sehat-sehat, Space-nya baru kita buat si makan. gorengan-gorengan ini baru makan ya. satu bakwan ya, Betul. seperti itu. Karena kalau kita udah kenyang kan, kita nggak akan makan banyak lagi nanti gorengannya betul. atau makan yang manis. Tipsnya gitu aja caranya. Iya, tapi makannya juga jangan langsung dihajar semua ya. Pelan-pelan ya. Oke, next lagi makan yang sehat mungkin seperti apa? Nah, Masalah kesehatan. oh ini masalah dulu, masalah kesehatan Nah. yang sering muncul pada bulan puasa. Ini yang Nah, ini paling banyak sering. banget yang Oke. kejadian seperti ini. Asam lambung. Waduh, Asam ini lambung. biasanya paling sering ya kalau kita lagi puasa tuh, aduh mah saya capek ya. Jadi kalau punya asam lambung itu memang mesti hati-hati pola makan yang diatur. Kayak tadi makannya tidak boleh terlalu berlebihan, nggak boleh terburu-buru kalau makan ya. Terus makanan yang bergas juga mulai dikurangin, kayak kol itu juga harus mulai dikurangin gitu ya. jadi Sayur ini kol tuh juga berpengaruh juga ya. berpengaruh juga. Kopi dan teh sebaiknya tidak dikonsumsi ketika sahur, lebih baik pada saat buka aja. Oke, itu pun kalau udah makan ya, Betul, jangan sampai ya. perutnya kosong. Lalu juga sembelit atau susah BAB. Nah, ini sering banget. sering. Ini sering banget nih. Saking banyaknya gorengan, akhirnya jadi lupa serat. Ini yang Jadi seret deh. Ya, jadi seret dia BAB-nya. Nah, ini biasanya masalah yang paling sering kalau puasa adalah susah BAB karena kita jarang atau sedikit sekali makan sayur dengan buah. Iya, gitu kurang ya. serat ya. Suka di skip nih sayur sama buah, jadinya seratnya kurang, air putihnya juga kurang. Nah, itu udah jadi susah BAB. Gitu. Ya. Sayurannya katanya adanya di bakwan. Ada cabenya kan sayur juga. boleh. Terus juga dehidrasi. Nah, ini biasanya untuk orang-orang yang kurang minum air putih, itu bisa dehidrasi. Terus sakit kepala. Biasanya kalau kita awal-awal puasa kan biasanya tubuh lagi beradaptasi, gula darah turun, tekanan darah turun. Nah, itu biasanya menyebabkan sakit kepala. Jadi kalau bisa tadi setelah sahur jangan tidur ya. Terus kalau makan pada saat sahur jangan terlalu berlebihan sekali karena Itu berpengaruh ya. berpengaruh juga gitu ya. Jangan terlalu banyak makan gorengan karena bisa jadi nanti jadi penyumbatan pembuluh darah, aliran darahnya nggak lancar, jadi gampang pusing ya. Terus Selain itu hemat juga kan kalau nggak makan gorengan. Bener. Minyak goreng lagi mahal kan. oh iya benar minyak goreng lagi mah. Iya, jadi jangan makan gorengan terus. Betul. Terus radang tenggorokan. Nah, ini juga sering juga dialami ya. Benar-benar. Jadi karena makannya terlalu banyak yang berminyak, terus istirahat kurang, minum Es air juga, iya, ya es kan? juga, air apa namanya juga Kurang air putih. kurang air putih, pada akhirnya jadi radang tenggorokan. Iya, Gitu. betul sekali. Oke, nah lalu Oke, jadi gimana nih pola tipsnya? tipsnya Ya. nih, kita masuk yang sehat ya. Tipsnya Sehatnya. bagaimana, boleh ke slide-nya ya. Jadi tipsnya kalau kita mau sahur dulu nih ya, sahur dulu. Sahur yang pertama adalah nasi itu adalah 1/4 piring. 1/4 piring, bukan di lapisan bawah ya. Bukan, Bukan berlapis-lapis ya. Cukup 1/4 aja. 1/4 piring aja. Oke. Terus lauk pauknya juga 1/4 ya. Iya. Terus sayur dengan buahnya setengah piring. Ini sebenarnya konsep gizi seimbang sebenarnya gitu Oke. ya. Jadi Nggak tetap boleh ada yang kurang nih ya. nggak boleh. Atau berlebih ya. Nggak boleh. Jadi intinya adalah lengkap satu piring, ada makro dan ada juga mikro gizinya ya, seperti itu. Terus didukung dengan suplemen dari Keke. Nah, ini juga penting banget nih. Ini banyak yang nanya nih, kalau bulan puasa suplemen apa aja nih yang bisa dikonsumsi dari Keke ya. Nah,
Yang pertama adalah super green food, itu udah pasti. Jadi Super green food. SGF ini fungsinya adalah untuk mencukupi kebutuhan nutrisi harian. Karena kan udah pasti ya, kita nggak mungkin bisa makan satu kali makan tuh gizinya lengkap. Ya susah biasanya. Jadi kita bantu dengan suplemen yang mengandung vitamin dan mineral yang itu ada di SGF. Nah, SGF ini dosisnya adalah 10 tablet. 10 tablet pada pada saat saat sahur ya. Gitu, Karena ya. mengandung 15 vitamin dan 12 mineral. gitu. Dan minumnya sebelum makan sahur. Jadi bangun langsung minum aja SGF. Oh, sebelum sahur ya, Mm-mm. sebelum makan Sebelum makan beratnya sahur. ya. Betul. Oke. Jadi bangun tidur melek minum air putih sama SGF. Kalau ibu-ibu sambil masak gitu ya. Boleh. Ngertiin apa. Multitasking ya. Iya. Bisa apa aja. Oke, setelah Terus itu yang kedua adalah Vitayan Colostrum. Ini juga untuk menjaga daya tahan tubuh sekaligus untuk mencukupi kebutuhan kalsium ya. Itu diminumnya 1 saset sebelum makan sahur atau setelah makan sahur juga boleh. Gitu ya. jadi super green food, ada kolostrum juga. Kolostrum juga, ya, sebelum terus makan sahur ya. sebelum makan di sahur. rekomennya. Oke. Terus setelah itu baru Vitayan Purwesi. Kita yang Purwesi. 1 tablet setelah makan sahur. Oke, Karena kita fungsinya untuk apa nih Bu Rita? kalau vitamin C ini kan untuk mencukupi kebutuhan vitamin C. Karena kita udah jelas nih kalau udah puasa tuh sayur buah kurang, Betul. otomatis vitamin C juga kurang. Biasanya juga sering sariawan ya kalau orang puasa ya. Ya kan panas dalam Panas seperti dalam. itu. Untuk menjaga imun tubuh kita konsumsi vitamin C, yaitu vitamin Purwesi 1 tablet setelah makan sahur gitu. Dan yang terakhir Vitayan Omega 3. Omega 3. Ini fungsinya adalah untuk melancarkan sirkulasi darah. Karena makanan kita tadi kita tahu ya, takjil-takjilnya. Iya, betul. Itu adalah faktor-faktor penyumbatan pembuluh darah. Jadi jangan sampai Berdosa makannya. ya gorengannya banyak. Iya. Sayang, tinggal 1. Jadi supaya tetap lancar aliran darahnya, kita konsumsi Vitayan Omega 3 1 soft gel setelah makan. Nah, ini akan menetralisir si gorengan-gorengan tadi gitu. Jadi Ya, menjaga oke. kadar kolesterol, tekanan darah tetap normal gitu Jadi ya. sebelum makan berat nih pada saat sahur, super green food 10, Betul. kolostrum 1 Kolostrum. saset ya. Setelah itu Anda bisa rehat dulu ya, makan dulu. Makan dulu, habis itu lanjut dengan Vitayan Purwesi dan Omega 3 gel. Gitu. Oke. Nah, diharapkan dengan pola makan yang seperti ini tuh puasanya bisa lancar, tanpa lemes, tanpa ngantuk, dan nantinya ketika mau puasa selesai atau menjelang lebaran tuh jadi sehat gitu ya. Oke. Ini buka puasa. Nah, Yang tidak kalah penting adalah buka puasa. Ini yang tunggu-tunggu nih buka puasa. Tunggu ya. Request dong azan maghrib. Pilihan takjil. Nah, pilihan takjil tuh sebenarnya pada saat berbuka puasa adalah yang paling bagus pertama kurma. Kurma. Tuh, terus yang kedua buah, sayur ya, terus juga air putih, es teh manis ya. Lebih baik kita minumnya air putih. Biasanya kalau udah minum air putih dulu, yang manis-manis tuh suka kurang ya minumnya ya. Gitu. Terus juga jus buah, kalau kita mau minum jus boleh tapi tanpa gula, tanpa susu kental manis. Terus kalau mau minum air kelapa juga boleh tapi tanpa gula. Jadi benar-benar air kelapa. Gitu. Ini biasanya air kelapa dibikin es, pakai sirup, tambah gula, tambah susu kental manis lagi. Nah, itu versi anaknya begitu. Versi anak di lidah ya. Tapi nggak sehat. Nggak sehat. Jadi ini pilihan takjilnya seperti ini gitu ya. Nah, ketika nanti sudah selesai sholat tarawih gitu ya, kita baru makan yang berat. Makan yang berat itu nasinya 1/4 piring sama seperti sahur, lauk pauknya juga 1/4 piring. Nah, sayur dengan buahnya antara 1/4 sampai setengah. Jadi kalau kita buka puasanya udah pakai buah atau sayur, berarti makan beratnya cukup 1/4 piring juga nggak masalah. Oke. Tetap harus ada sayur dengan buah supaya proses metabolisme kita lancar gitu ya. Kebutuhan vitamin mineral juga tercukupi gitu. Nah, terus untuk dukungan suplemen. Suplemennya gimana? Nah, kalau yang saya nggak terlalu suka kurma, buah saya ribet motong-motonginnya. Nah, yang simple-simple boleh pilih Vitayan Whole Grains. Ini bagus banget kalau untuk kita pada saat azan. Puasa. Langsung ini ya. Betul.
Kenapa? Karena memang dia kan isinya serealia, banyak gandum, terus ada kacang-kacangannya. Betul. Ditambah gulanya pun juga gula yang benar-benar Alami. dari bahan-bahan ini. Jadi nggak langsung naikin gula darah Nggak juga. kaget ya. Kaget, seratnya juga lumayan gitu kan, dan mengenyangkan. Mengenyangkan, betul. Gitu. Dan Jadi wanginya juga enak loh. iya, Aku udah coba, wanginya enak Wangi banget kacang-kacangan ya. Kacang-kacangan, seger banget. gitu. Jadi kalau udah minum ini Oke. satu saset diharapkan udah cukup kenyang. Jadi kita nggak langsung makan, nggak pengen lagi makan Nggak kalap ya? Iya, nggak kalap Oke. gitu ya. Lalu Terus ini satu saset, setelah itu SGF, tetap SGF lagi, yaitu 10 tablet sebelum sholat tarawih boleh, Ya. atau mau sebelum tidur boleh, biar sholat tarawihnya kuat ya. Iya. biar nggak ngantuk gitu ya. Iya, biasanya rokaat berapa udah gini. Dan Ya, yang ini terakhir SGF, 10 kita yang tablet. omega 3 tetap satu ini soft ya. gel setelah makan. Setelah makan. Gitu, Oke. Jadi ya. ini dulu baru ini. Betul. Oke. Gitu. Nah, Baik. kalau seperti ini, mudah-mudahan sih kalau kita berjalan selama 30 hari, insya Allah mudah-mudahan berat badannya juga tetap normal. Kalau udah stabil ya tetap stabil. Kalau Iya. misalnya kelebihan bisa turun. Atau mungkin dietnya berhasil. Iya, betul. Ya. Karena sebenarnya puasa itu, ketika kita puasa itu ada pembakaran lemak sebenarnya, Bu. Oke. Jadi kan kalau kita sumber, ini tambahan aja ya, sumber energi ketika kita misalnya puasa, biasanya rasa lapar itu akan muncul 3-4 jam setelah makan terakhir. Ya, Gitu betul. ya. Biasanya jam-jam 10, jam 11 tuh ya, udah Betul. mulai bergejolak. Nah, bergejolak, cacing-cacing udah mulai Iya, minta udah pada makan, demo. minta makan. Ya, jadi pertama yang dipakai adalah glukosa dulu, nanti kedua baru cadangan energi tubuh kita yang ada di otot dan juga di liver. Nah, kalau cadangan energi kita udah habis nih, kita masih butuh energi, tubuh biasanya akan membakar cadangan lemak. Jadi kita sebenarnya ketika puasa tuh udah ada pembakaran lemak gitu ya. Jadi kalau kita nanti makannya digas lagi ya sayang dong kan gitu. Jadi kita udah ada pembakaran lemak, sebaiknya makannya dijaga supaya Boleh dicoba ya tadi tips dari Bu Erlita, nanti ditimbang berat badannya setelah nanti 30 hari puasa ya. Terus tensinya yang tinggi-tinggi nih biar normal kembali, Betul. kolesterol dan gula darah Gula juga darah. ya. Oke. Thank you Bu Erlita atas Sama-sama. presentasinya tadi, luar biasa sekali. Nah, Mitra Keke yang lagi ikutan di Zoom ataupun di Instagram Keke. Selanjutnya kita mau tanya jawab dulu kali ya. boleh. Kita tanya boleh. jawab dulu sebelum nanti kita buka sesi giveaway ya. Oke. Bagi Bapak Ibu yang tengah menyaksikan acara 30 menit sehat, boleh di chat pertanyaan seputar tentang tips pola makan sehat selama berpuasa ya, ataupun mungkin ya bagi Bapak Ibu yang mau sharing pengalamannya selama tiga hari ini ya, 3 hari ini yang kira-kira pada saat Anda sahur SG untuk sahur suplemen keke yang mana, boleh di komen, nanti akan kita pilih yang paling menarik akan mendapatkan hadiah. Nah, luar biasa nggak tuh? Oke. Ada pertanyaan Bu Yeni, kira-kira ada pertanyaan tadi? Iya, ini ada pertanyaan nih dari Anggraini. Oke, kalau mau tambah konsumsi Niwana dan raw meal, dikonsumsinya di waktu apa? Sahur atau buka? Oke, kalau Niwana, kalau kita misalnya minumnya 3 saset per hari bisa dibagi antara sahur dengan buka. Gitu. Jadi sahurnya bisa 2 saset, nanti ketika bukanya 1 saset gitu. Oke. Jadi dibagi aja antara buka dengan sahur. Boleh 1 jam sebelum makan atau nanti ketika 2 jam setelah makan. Gak mesti 2 jam sih, 1 jam juga sudah boleh, Sudah boleh ya. gitu ya. Mau dibarengin sama SGF juga boleh. 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 Oke, Iya, nah itu ya. gitu. Raw meal ya? Ya, kalau raw meal, gimana raw meal? kalau raw meal ini boleh pada saat buka puasa. Jadi ketika misalnya habis konsumsi takjil, misalnya konsumsi kita yang whole grains, kita langsung minum raw meal juga boleh. Gitu. Oke. Atau raw mealnya mau nanti sebelum tidur juga boleh. Sebelum tidur. Nah, Gitu. itu. Lalu untuk Bulog nih, bisa masuk nggak sih? Terus kapan baik? Kalau Bulog sih boleh di sahur, boleh dibuka. Iya. Boleh misalnya di sahur tentunya setelah
setelah makan sahur. Setelah makan sahur. Berdekatan dengan vitamin C boleh. Gitu, habis minum oke. vitamin C, minum vitamin yulok boleh. Gitu ya. Begitu juga dengan buka puasa juga setelah makan besar. Oke. Nah, untuk sahur, minum SGF dan susu apakah boleh diminum bersamaan atau jeda berapa menit, Bu? Tadi sudah ya? Udah. Boleh barengan juga boleh, mau dijeda juga boleh gitu. Nggak Iya, masalah. nggak masalah ya. Nah, untuk buka puasa, kalau langsung minum Vita yang Clovera gimana ya, Bu? Soalnya pakai air seger tuh. Pengganti pengganti es buah atau ini ya, es kelapa gitu. Nggak boleh sih, nggak masalah. Tapi setelah itu juga ada makanan yang masuk, boleh, nggak masalah. Biasanya kita kalau buka puasa minumnya yang anget-anget justru ya. Iya, tapi jangan terlalu yang dingin banget. Oke. Jadi suhunya harus diatur juga, nggak boleh yang terlalu panas banget ya, nggak boleh juga yang terlalu dingin banget. Kalau dinginnya cuman yang suhu-suhu yang kayak es aja, nggak ditambahin es batu yang Tambahin es banyak, batu. itu nggak masalah sih gitu. Oke. Bu, kalau berpuasa dan sedang diet dengan konsumsi Vita yang matcha biar maksimal, tipsnya gimana ya? Oke, kalau lagi berpuasa dan sedang diet dengan konsumsi, kalau saya sih kalau lagi diet lebih sarankan ke Vita yang raw milk ataupun dengan whole grain sebenarnya. Gitu. Kalau matcha untuk tambahan aja, misalnya saya lagi pengen nih minum teh hijau misalnya seperti itu, boleh sebagai minuman tambahan. Tapi kalau misalnya untuk diet supaya lebih efektif, sebenarnya ke Vita yang raw milk ataupun ke whole grain itu lebih. Karena kan kayak serat juga ya, Betul. kalau matcha kan kurang ya. Iya. Oke. Dari segi nutrisinya tercukupi, seratnya tercukupi dan lebih sebenarnya gitu. Oke. Assalamualaikum Kakak, izin nanya tips untuk kesehatan selama bulan puasa. Oh, tadi udah ya? Iya, oke. Udah banyak sekali tadi ya. Nanti bisa lihat di tayangan ulangnya di YouTube Keke, oke? Oke. Terus Bu, ada customer tanya kalau mau konsumsi Biolog, Clovera, Feminin Kapsul, apakah boleh dikonsumsi secara bersamaan? Oke, kalau untuk Clovera sebaiknya tidak dibarengi dengan Feminim dan juga Biolog. Jadi Clovera kan boleh diminum sebelum atau setelah makan. Jadi kita mau minum sebelum dulu, sebelum makan kita minum Clovera, setelah makan ya minum Feminim Kapsul, dengan Biolog baru boleh. Jadi Feminim dengan Biolog boleh dibarengi, tapi kalau Clovera sebaiknya Dipisah ya? dipisah gitu. Oke. Atau mungkin mau dijeda setengah jam juga boleh dengan Feminim dan Biolog. Bu Erlita? Karena kan Clovera lebih kepada detox ya, Oh, gitu. oke. Sedangkan Biolog dengan Feminim kan beda lagi tujuannya gitu. Iya, jangan sampai nanti fungsinya tidak maksimal ya Betul. kalau diminum sekaligus. Oke, baik. Kalau saya minum Vita yang Q10 dan Omega 3, apakah boleh langsung bersamaan? Juga Pure Wesi, ada lagi loh. Juga Pure Wesi. Oke, kalau ini sebaiknya sih diberi jeda ya gitu. Jadi kalau misalnya Q10 dengan Omega 3 boleh bersamaan, baru setelah itu setengah jam kemudian Vita yang Prowesi. Atau mau Vita yang Prowesi Ya, setelah makan, baru nanti setengah jam kemudian Q10 dengan Omega 3. boleh. Oke, nah itu dia pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di chat ya, Iya. Bapak Ibu ya. Nah, tadi saya udah infokan bahwa bagi Bapak Ibu yang punya sharing pengalaman ya, yang sudah minum produk-produk Keke, kira-kira tipsnya seperti apa nih versi Bapak Ibu ya. Terus manfaat untuk kesehatan Bapak Ibu gimana? Selama 3 hari ini kuat nggak puasanya? Atau saya nggak berasa kayak puasa ya, biasa aja gitu kan? Oke, bisa komen di kolom chat dan formatnya seperti biasa ya. KKD spasi nama spasi pengalaman Bapak Ibu. Oke, selain itu kita juga mau bagi-bagi hadiah juga ya. Hadiah, waduh. Nah, bagi Apa Bapak tuh? Ibu yang menyimak acara 30 menit sehat ini pasti udah tahu Pasti jawabannya. tahu jawabannya ya. Oke. Ya, hadiah untuk bisa buat dikonsumsi pada saat puasa ini ya. Iya. Nanti akan dapat salah satu produk di sini. Waduh, apa itu? Salah satu ya. Bu Yen yang tahu hadiahnya ini. Nanti akan kita informasikan di media sosial Keke. Oke. Oke. Kita langsung ke pertanyaan atau gimana? Iya. Langsung saja. Formatnya jawaban spasi nama spasi KKD spasi nama. Jawaban spasi KKD spasi nama.
Sekarang sudah ada 126 orang yang sudah join di Zoom. Oke, kira-kira siapa yang beruntung? Ya, Formatnya ya, jangan Formatnya. sampai salah. Oke. ya langsung dianulir kalau formatnya salah ya, walaupun betul jawabannya. Oke, pertanyaan pertama adalah sebutkan minimal 3 produk keke yang disarankan pada saat sahur. Wah, cepet banget. Nah, ini gampang, kalau tadi perhatikan pasti nih. Tahu 3 nih. ya? 3, minimal Tiga aja 3 ya, produk minimal 3. yang dikonsumsi pada saat sahur. Ya, Oke. jangan sampai salah ya. Lah susu lah baru. Ini Gercep sekali. jangan sampai typo nih, karena saking Oh cepet-cepetnya kan. iya benar. Oke. Jempolnya harus fokus. Oke, kayaknya kita udah dapet ya pemenangnya ya. Ya. Ya, nanti akan kita informasikan siapa pemenang yang beruntung Susu baru. yang mendapatkan hadiah menarik dari Keke. Nanti akan kita upload di Instagram Keke dan juga Facebook ya. Jadi dicek ya, berarti setelah acara ini dicek Iya, ya. betul Siapa sekali. tahu saya pemenangnya Ya, ya. lumayan loh rezeki namanya ya. Oke. Ya. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah sebutkan 3 produk yang disarankan pada saat buka puasa. 3 produk. Kalau tadi sahur, Sekarang buka buka puasa. Waduh. Ya, omega 3. Iya. Ayo silakan. Tim gercep Dan mana? jawabannya semua benar loh Bu Yeni. Benar ya? Iya, jadi luar biasa ini semua menyimak berarti ya. Nah, berarti yang lagi puasa tetap konsen ya, Iya, betul. karena mungkin pada saat sahur minumnya nih produk-produk Keke. Benar. Jadi konsentrasi Luar tetap biasa. terjaga ya. Betul. Oke, ini juga sudah banyak yang masuk dan rata-rata semuanya hampir benar. 3 loh ya. 3 ya. 3, jangan sampai di bawahnya. Oke. Oke. Iya, udah banyak sekali. Dan kayaknya udah ada pemenangnya. Nanti akan kita informasikan juga. Oke. 2 aja? 2 aja. 2 aja ya. Tadi udah tahu tips selain pola makannya seperti apa, tapi suplemennya, cara mengkonsumsinya sudah dapat informasi semua dari acara ini. Jadi pastikan Bapak Ibu mengikuti setiap acara-acara Keke ya, karena akan mendapatkan wawasan baru, edukasi baru ya. Dan juga jangan salah, karena nanti kalau salah konsumsi aja manfaatnya jadi nggak maksimal. Iya, betul. Ya kan? Oke. Ya, selain itu, selain kita informasikan tentang produk-produknya, tentunya kita juga menyediakan beberapa paket promo yang bisa dibeli oleh Mitra Keke nih ya. Jadi pasti kalau ibu-ibu maunya tuh harga-harga yang promo ya. diskon, promo ya kan? Nah, mau tahu apa aja paket promo yang tersedia? Ya, untuk kali ini ada 1 botol Super Green Food 150 tablet, lalu ada susu skim, ada Vita yang Pure Whey, harganya cuma 500.000, save-nya sampai 18%. Wow. 3 produk ini wajib ya, wajib untuk Anda miliki selama berpuasa. Ini 3-3-nya bisa dikonsumsi pada saat puasa ya. Betul. Ya, next. Nah, 3 box Vita yang Bekatul Puasa berat saat sahur. Vita yang Clovera dan 3 botol Vita yang Pure Whey, 1 juta rupiah, save-nya 15%. Nah, Bekatul tadi belum dijelasin nih Bu Erlita. Bekatul ini bisa diminum juga kan pada saat berpuasa ya? Bisa. Jadi apalagi kalau dia sudah punya kolesterol yang tinggi, trigliserid yang tinggi. Nah, Bekatul ini bisa jadi pilihannya. Jadi diminumnya setelah makan. Setelah makan. Setelah makan, bisa setelah makan sahur dan setelah makan pada saat buka puasa. Iya, biar kolesterolnya tetap terjaga ya. Iya. Oke, next. Ya, paket selanjutnya ada 1 box Vita yang raw milk dan 1 botol Super Green Food 150 tablet, harganya 550.000, save-nya 22%. Ya, tadi sudah disebutkan ya, Vita yang raw milk ini emang banyak sekali seratnya ya. Untuk yang mau program diet juga bagus ya. Program diet ya.
karena sekali minum Vita Romil ini langsung kenyang. Langsung kenyang. Ditambah dengan super green food, Betul. ya nutrisi juga tercukupi. Oke, next. Ya, ada 4 box Vitaya Whole Grains. Harganya 500.000, save-nya lebih banyak lagi nih, 30%. Ini isinya 15 saset, ya. Kalau 4 box berarti 60. Cukup lah ya buat sebulan ya. Cukup. Jadi buka puasa Seger udah gluten. ada stoknya ya. Aman ya. Iya. Ya, itu dia paket-paket yang tersedia yang Bapak Ibu bisa beli ya, mumpung masih berlaku sampai dengan 27 April. Savingnya cukup banyak Bapak Ibu, sampai dengan 30%. Ya, selain itu ya Bapak Ibu, kita juga ada event-event online di KK. Ya, Selasa depan ada Beau Glance di acara beauty event ya, Beauty and Glow Up Generation-nya adalah tim beauty consultant dari KK Indonesia. Badan terasa Tanggal segar. 12 April jam 2 lewat Zoom. Jadi langsung pasang alarm sekarang. Jangan lupa ikutan. Jangan sehat aja, tapi harus sehat, cantik Badan juga ya. terasa segar. Sehat, kulitnya juga harus terjaga. Apalagi nanti mau bulan Ramadan ya, mau ketemu sanak family ya kan. Sekarang udah lebih ini ya, udah lebih bebas ya. Iya, lebih longgar lagi, bisa ketemu betul. sana Udah bisa sini. ketemu. Badan terasa segar, aktivitas tetap Bisa di lancar. ini kan, bisa dipakai. Oke, lanjut. Ya, nah kita hari Sabtu tanggal 23 April ini kita akan mengundang narasumber yaitu Dr. Olive Indri Leksmana, seorang dokter residen spesialis okupasi yang akan membawakan tema Healthy Inside, Beauty Outside. Ini adalah acara pertama yang akan memperkenalkan sebuah produk baru di KK Indonesia. Apa itu? Nah, tunggu nanti informasi lengkapnya di acara online class Sabtu 23 April jam 2 lewat Zoom. Nanti Untuk buka puasa seperti apa? pastikan Bapak Ibu ini hari Sabtu weekend ikutan acaranya. Jangan sampai ketinggalan. Pokoknya penting banget untuk ajak semua mitranya, teman, sahabat untuk ikutan acara ini. Oke. Ya, itu dia acara 30 menit sehat kita siang hari ini. Untuk menutup acara ini, mungkin Bu Erlita punya closing statement atau wejangan. Mungkin lebih jangan semangat menyemangati kita juga ya. Iya betul. Kayaknya jangan sampai kita doang nih yang semangat ya. Semuanya harus semangat. Harus semangat ya. Jadi mumpung kita masih di awal Ramadan ya, kita masih bisa memperbaiki pola makan kita supaya tujuan-tujuan hidup kita akan tercapai. Sampai nanti ingat pola makan dan jangan betul, khususnya yang ada di sini nih harus ada nih di rumah Bapak Ibu ya, sahabat. Ya karena memang penting banget untuk melengkapi suplemen di keluarga Anda ya ke semua produk-produk ini. Oke, terima kasih Mitra KK untuk menyaksikan acara 30 menit sehat kali ini. Kita ketemu lagi di acara KK berikutnya. Saya juga mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya. Semoga ibadah puasa kita lancar. Amin, ya. ya. Sampai di hari kemenangan nanti ya. lancar, sehat ya tentunya ya. Ya, pasti. Sanak family juga ya. Oke, saya Yeni dan juga Bu Erlita pamit undur diri. Selamat siang. Sampai jumpa. Salam sehat luar biasa. Dengan membawa semangat baru, kau memberikan harapan cerah untuk kita semua mencapai esok bahagia.
dengan rahmat yang maha kuasa turut membangun nusa.